anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqimi sayyata hasanata tamhuha wa mawqin nasa biqurbin hasanin amma ba'd. Awalan ayyamina naskurullahi azza wa jalla alladzi fataqana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastaqiqan nastaqim bihadza al mubarak insyaallah. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat waktu luang, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid dan salat bersama Allah Subhanahu wa taala. Sanian salawat dan wassalaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa qudwatina Muhammad mujahidin nabiyullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya, salawat beriring salam mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya sehingga kita bisa merasakan begitu nikmatnya Islam. Ketiga kalinya duduk pada di sini untuk menyampaikan khutbah yang berjudul, tulis ya judulnya. Rizky terus Rizky. Birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Birrul walidain. Birrul walidain. Birrul walidain. Ada tahu apa artinya birrul walidain? Kepada kedua orang tua. Berarti sekolahnya pintar berarti dengerin gurunya. Gila. Birrul walidain berawal dari bahasa kata apa? Dari bahasa apa? Arab. Walidain apa? Wali. Apa? Dain? Dain Walidain kedua. Dain itu untuk di dalam bahasa Arab itu dain itu untuk yang kedua kayak walidain. Terus tuh sajadatain. Tuh itu melambangkan dua. Rizky apa buku Rizky? Mana bukunya? Ayo, nanti dicek kalau nggak bukunya. Mending cari buku, kalau nggak cari kertas buat tulis. Buku yang mana aja nih? Ya, kita tulis dulu. Penanya ada penanya?
Sini aja. Sini aja. Mas. Mana rezekinya belum selesai? Taruh dulu rezeki dulu. Kan catat ya, mereka catat ntar kakak cek dan dihukum sama bilang. Harus dia dulu kemana bilang kepuk pakai tuh besi itu. Ini tulisan dari judulnya apa? Besi ini tuh tahu belum judulnya apa? Tahu coba. Ya. Berbakti kepada orang tua itu merupakan perintah wajib Allah Subhanahu Wa Taala. Memerintahkan kepada para hambanya untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibu bapak mereka masih hidup maupun sudah mati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Catat ya, bisa nggak nulis ini bahasa Arab di papan itu? Artinya ada berarti ya. Tiga. Siapa lagi semua? Atrop. Apa misalnya? Tulisin. Menulis bentar. Sih. Bisa imam. Udah belum? Dah. Nih, kalau baca bahasa Arabnya. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Catat semuanya. Nih. Itajib. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah ya kak. Hah? Sembahlah Allah. Dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dan apa? Dan janganlah kamu mempersekutukannya. Anissa ya kak. Apa? Anissa. Ya, Anissa. Oh, pinter berarti di sini. Ayo lagi. Salah, yang bohong. Yang tahu aja berapa? 32. Apa sih? 1. Salah. 32. Dan berlebih. 36. Salah juga. 52. 36. Salah semua. Bentar. Tadinya pada dikasih Aku tahu. tahu loh. Kalian bisa ya. 31. Jangan tadi itu semua. Dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Pasangan nulis. Minjem karena maminya masuk yang susah. Bantai. Minjem karena. Ini sama saya ini. Oh, nanti pada nanti. Terbalikin. Ini di baju. Keluar. Tuh yang bisa jawab kan dikasih kopi sama bilang. Apa? Oh, kartunya ada tadi. Udah belum? Dan bahasa nama mereka dia apa temannya ya? Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Pesawat ya? Iya pesawat. Pesawat. Gempa. Pada kedua orang tua. Suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan berbuat baiklah kepada Allah. Hah? Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Al-Isra ayat 34. An-Nisa ayat 36. Kan tadi udah disebut. Dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya Dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36. Belum.
Pasang lihat ke temennya dia. Gih, beli. 136. 36 dong. Tuh, betapa mulianya orang tua itu di mata Allah. Jadi selagi kalian ini masih kecil-kecil ya, dan di sini alhamdulillah masih lengkap semua kan orang tuanya. Ada. Masih lengkap semua kan. Nah, marilah kita sama-sama bersama-sama berbakti kepada orang tua. Apalagi kalian masih kecil-kecil kan. Dulu kakak dulu itu waktu kecil tuh benar-benar berbakti kepada orang tua. Main aja nggak boleh dulu sama orang tua kakak itu dulu. Sekarang aja udah gede, ya kan gitu namanya udah gede ya. Kakak ini selalu sebenarnya kalau udah gede kayak gini, bisa sebenarnya. Kenapa kita tuh bisa berbakti orang tua terus kita melawan sama orang tua kita? Tanya aja, Najib, kakak itu kenapa? Jujur aja, kakak kenapa? Tapi kalian ini nggak boleh mencontoh. Jadi kakak harap adik-adik sekalian ini harus berbakti kepada orang tua kalian selagi masih ada. Karena kalau kita tuh udah nggak ada orang tua, pasti kita tuh nangis, nyesel, ya Allah, bagaimana kita terhadap orang tua? Siapa yang bakal kasih makan kita? Terus dari mana kita ingin cari pahala? Karena pahala terbesar itu ialah berbakti kepada orang tua. Dulu itu ada salah satu sahabat Nabi, beliau itu izin sama Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin mengikuti jihad bersamamu. Terus Rasulullah itu menjawab apa itu? Apakah kamu masih mempunyai kedua orang tuamu? Terus kata sahabat itu, masih wahai Rasulullah, akan tapi cuma satu. Terus Rasulullah menjawab, kamu lebih baik kamu berbakti kepada orang tuamu daripada kamu mengikuti jihad. Padahal kita lihat sendiri jihad itu amalan paling terbesar dan terjamin masuk surga. Akan tapi Rasulullah lebih menyuruh salah satu sahabat itu berbakti kepada orang tua. Karena kalau kita cuma pada orang tua, langkah amalan kita tuh kemana coba? Susah kita tuh nyari amalan kita. Sebenarnya tuh kepada orang apa kita berbakti kepada orang tua itu lebih mudah. Kita nggak ngomong kita ngomong aja dosa kita sebesar 20 Uhud. Besar bener loh 20 Uhud. Dosanya kayak gitu. Apalagi kita ngomong nanti lah disuruh pasar, misalnya repot suruh pasar, kamu repot kamu apa? Tuh, padahal nggak boleh kan termasuk neraka loh. Orang tua itu juga ya. Kita itu kita itu salah satu ladang pahala bagi orang tua kita. Karena suatu saat nanti kalau orang tua kita itu mati atau meninggal ya, kita yang mendoakan itu bisa masuk surga. Ngomong terus hukum kan. Bisa ngomong terus kalau ada di depan itu perhatiin. Karena suatu saat nanti kamu bisa bakal ada di depan sini. Coba gitu. Jangan pernah meremehkan orang kalau yang kamu pengen diremehkan. Saya mah lihat aja. Ngomonglah sekali aja. Hukumannya gede. Nggak kayak ambil duit situ. Beneran. Terus kalian tuh jangan orang tua itu membutuhkan kita juga karena amalan kita. Kalau kita tuh berbuat buruk misalnya ya, kayak ada di sekalian gitu misalnya maaf kata kalian nakal sama kaum sendiri terus menyakiti orang lain, ngejek-ngejek, nanti dosa kalian itu bukan ke kalian sendiri akan tapi pada orang tua juga. Ini udah balik semua belum? Masih ada najis, jahit, masak. Jadi kalian itu dosa kalian itu masih ditanggung sama orang tua kalian yang belum balik itu. Tapi yang sudah balik, walaupun kita sudah balik, walaupun sebesar kakak ini ya, sahabat-sahabat yang lain itu, walaupun sudah segede itu, sama aja dosa yang kita perbuat itu bakal kena juga sama orang tua. Misalnya gitu, bukan di akhirat doang sih sebenarnya, sama orang lain juga misalnya gitu ya, najib gitu, maling kan misalnya, najib maling di dekat rumah, ambil apa gitu, misalnya coki-coki, nggak bayar terus kabur, terus ketahuan, nanti ditanya, kan, lu udah bambang nggak? Pasti kayak gitu, pasti kena orang tua, yang malu orang tua doang, pasti kayak gitu.
masih jadi anak, kita tuh harus apa ya, harus berbakti lah kepada orang tua kita. Kalau kita tuh tidak ingin diperlakukan buruk, maka kita harus berlaku baik kepada orang lain. Karena ada di dalam Al-Quran itu, apa yang kalian akan perbuat itulah yang akan kalian diperbuat. Paham nggak? Jadi misalnya Rehan gebukin jahit yang kecil, gebukin jahit, pasti suatu saat nanti Rehan pasti digebukin sama orang lain. Aman. Kenapa coba? Itu namanya bukan karma namanya. Itu namanya timbal balik. Itu namanya kalau kisah itu beda. Kalau kisah itu kayak Rehan mukul Najib, terus tuh Najib gak terima, ada yang lihat jahit, yang lihat kayak gitu nggak boleh. Nah langsung kisah itu sama aja timbal balik tapi langsung. Kalau ini jahit kan Rehan nganuin langsung, nggak langsung dia lama dulu dia prosesnya. Suatu saat nanti apa misalnya jahit udah gede, Rehan juga udah gede, nah pasti Rehan digebukin, pasti Rehan ini dulu ternyata kayak gini ya dulu saya pernah melakukan kayak gini sama jahit. Langsung kita tuh introspeksi diri, apa yang kita berbuat membaca kita akan berbuat sama orang lain. Lanjut, ayat di atas termasuk perintah wajib bagi manusia supaya senantiasa berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua telah membesarkan mereka hingga menjadi dewasa dan mendidik mereka supaya menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia. Tuh, orang tua itu nggak pernah namanya mungkin akan kebaikan mereka. Misalnya gitu, walaupun bukan sejahat-jahatnya mereka ya, walaupun segala-galaknya mereka sama kita, tapi kita tuh masih disayang. Coba, misalnya kita tuh dimarahin sama orang tua kita, pasti kita dalam hati kita, ya Allah, kenapa sih dimarahin terus? Pasti gitu kan? Pasti semuanya mikir kenapa sih dimarahin terus? Apalagi anak pertama, yang lakuin salah adik, yang dimarahin anak pertama. Apalagi kita punya adik perempuan, kan? Ini Jujur aja, kakak sama Najib yang lakuin salah tila di rumah itu, yang lakuin salah tila, pasti dimarahin kita berdua, Najib sama saya yang dimarahin. Karena kalau coba dimarahin lagi kita lakuin salah, Najib marah-marah, pasti ayahnya nggak terima. Jangan kayak gitu sama adiknya, jangan kayak gitu gini, pasti kayak gitu. Karena anak perempuan dan terus anak terakhir, jadi lebih disayang. Bukannya lebih sayang, sama-sama disayang, tapi lebih ke mana ya, lebih dekat gitulah, lebih kepada anak perempuan daripada anak laki-laki. Karena anak laki-laki sifatnya bisa, orang tua itu berpikir sudah besar, pasti bisa tahu lah mana yang baik dan mana yang buruk. Terus orang tua itu nggak pernah ungkit-ungkitan untuk mendidik kita. Suka dimarahin sama ayahnya atau ibunya. Terus pasti Zuka itu berpikir, kenapa sih sukanya dimarahin terus? Kenapa sih kayak gitu kan? Padahal itu tuh orang tua marah itu tandanya mereka itu sayang kepada kita, bukan mereka itu benci kepada kita. Itu cara mengingatkannya. Mungkin lebih kepada nggak kasar sih ya, lebih kepada keras. Masing-masing orang tua kita itu beda-beda wataknya atau pemikir watak. Tahu semuanya. Apa watak itu? Pemikiran. Watak itu apa? Pemikiran. Ya, sifat atau pemikiran itu. Kayak Najib sama kakak mempunyai ayah itu yang sifatnya itu keras. Kasih sayang ayah itu, kasih sayangnya ayah kakak sama ayah Najib ini lebih kecil daripada rasa takutnya akan masa lalunya. Ngerti gak? Dulu ayah kakak sama ayah Najib ini punya masa lalu yang kelam. Nah, bagaimana caranya ayah kakak ini sama Najib ini gak mau anak laki-laki ini seperti itu, tapi cara mendidiknya itu lebih kepada keras gitu, lebih kepada takut untuk dilepas. Padahal anak-anak ini sudah besar untuk udah bisa dilepas. Jadi kita lakukan kayak dikekang, bukan bahasa dikekang ya. Lebih kepada ketat gitulah, lebih kepada ketat. Jadi gerak ke sini,
kenapa gitu, gerak sini kenapa gitu kan, pasti agak dimarahin gitu lah. Jadi kasih sayang beliau itu ayah kakak sama ayah Najib ini lebih keras. Kasih sayang beliau itu lebih dikit, bukannya dikit sih, banyak, akan tapi lebih banyak lah rasa takut beliau akan masa lalunya, supaya anak-anaknya ini nggak seperti itu. Padahal anak-anaknya ini nggak mau mencontoh dia itu seperti itu, kayak mana? Nggak bakal mau. Jadi itu cara mendidik mereka itu beda-beda. Rasa mungkin ayah suka sama ayah Najib ini beda. Ayah suka, kalau sukanya melakukan salah lebih kebanyakan dia yang ngedor ibu kan. Kalau ayahnya Najib lebih kepada langsung ngedor, tapi lebih keras rasa omongannya. Mungkin ada juga orang yang ayahnya itu lebih enak, ngedornya enak, apa kayak bahasanya halus gitu kan, nggak pakai nada tinggi. Beda-beda watak seorang ayah itu beda-beda. Suatu saat pasti kalian semua merasakan itu semua. Mereka itu nggak pernah memenuhi kita. Jadi kita tuh bagaimana caranya untuk membuktikan kepada mereka. Misalnya kita melakukan salah, kita dimarahin, terus omongan mereka tuh lebih kepada kasar gitu lah, lebih kayak menjatuhkan mental kita. Itu sebenarnya bukan menjadikan kita tuh jatuh mentalnya, bukan. Pemikiran kita harus menjadikan itu semua batu loncatan kita untuk berhasil. Bagaimana caranya omongan beliau itu menjadikan semangat kita tersebut. Misalnya maaf kata ya, kamu ini loh jadi anak susah bener diatur. Kayak mana coba? Ayah ini mau kayak mana lagi ngatur kamu? Kayak gitu. Ayah ini capek ngatur kamu. Jadi kamu dari kecil, dari sampai besar ini malah ngelunjak kayak gitu. Itu sebenarnya bukan untuk menjatuhkan mental kita. Bagaimana caranya kita tuh untuk bisa berhasil ke depannya. Jadi kita sudah besar, apalagi yang banyak kan isinya SMP, SD kelas 5. Jadi jangan pernah langsung mengambil hati kepada orang tua. Jadi lebih baik kita tuh berpikiran positif aja kepada orang tua. Terus kalau beliau itu menyuruh kebaikan, kita lakuin. Kalau mereka itu menyuruh keburukan, kita ingetin. Jadi sama-sama mengingatkan aja. Karena suatu saat nanti kita tuh satu. Di akhirat kelak itu nanti kita menjadikan keluarga. Bagaimana caranya keluarga kita itu bisa senang di dunia dan senang juga di akhirat. Gitu. Kewajiban berbakti kepada orang tua merupakan perkara pertama yang harus diperhatikan di dalam keluarga. Tidak ada yang lebih didahulukan kecuali perintah. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan agama, Rasulullah SAW bersabda. Nih, tulis. Tatkala kepada kedua orang tuamu. Tatkala kepada kedua orang tuamu. Ya. Kepada orang tuamu. Pada orang tuamu apabila mereka menyuruhmu untuk menyerahkan hartamu, Menyerahkan ya. Maka serahkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksudnya hadis tersebut, sebanyak-banyaknya harta kita itu tidak bisa menggantikan
menggantikan apa yang telah diberi oleh orang tua kita selama kita masih kecil. Jadi nggak ada yang bisa digantikan. Kayak kita tuh, dicoba lagi kita pikirin. Kita kecil dulu pas masih di dalam perut, apa nggak berat coba orang tua itu, ibu itu membawa kita kemana-mana, kita ke pasar, dibawa, terus tuh kita ke WC aja masih dibawa. Coba kita tuh, coba perut itu bisa dititipin, coba bisa ditaruh sebentar. Mungkin ibu itu pengen naruh itu, perut itu naruh kita tuh kemana gitu, nah, tapi nggak bisa. Ibu itu sebenarnya mengeluh, oh ya Allah, coba sih cepet lahir, coba sih cepet lahir. Kita tuh dinanti-nanti sama orang tua kita. Kita sama dinanti-nanti waktu kecil itu. Di dalam kita tuh dinanti-nanti. Pas kita lahir semua orang tuh senang. Semua keluarga kita tuh senang. Alhamdulillah ya Allah yang lahir. Alhamdulillah ya Allah aku lahir, kata ayah kita. Alhamdulillah. Tapi pas kita sudah besar, banyak di luar sana yang lawan sama orang tuanya. Padahal nggak pernah berpikir kita itu dulu kecil kayak mana sama orang tua kita. Diberi makan, dikasih susu supaya besar, terus itu ngomong, kita kecil digantiin pampersnya, dicebokin, kita pipis di celana, kita dibersihin, kita kemana-mana dibawa. Waktu besar nggak ada kita tuh sedikit pun untuk berbakti kepada orang tua. Rasanya orang tua itu langsung, ya Allah kenapa? Mungkin kalau orang tua itu pengen menyesal, banyak di luar sana itu orang tua tuh mikir, ini udah gue lahirin loh, kenapa masih kayak gini nunjak? Mungkin orang tua tuh berpikirannya seperti itu, tapi nggak mau mengucapkan kepada kita. Banyak yang mereka tuh kasih kepada kita semua. Semua itu nggak bakal bisa gantikan dengan harta. Mau sekaya-kaya apapun Presiden Jokowi, sebanyak apapun hartanya itu nggak bakal bisa gantiin bagaimana caranya ibunya itu mendidik. Ya, karena coba kita tuh dilahirin bisa membunuh ibu kita sendiri. Ya. Kita lahir banyak ya, coba kita bilang di mana Indonesia. Kita udah lahir banyak yang meninggal ibunya kan, dipertaruhkannya oleh ibu itu. Kalau di dalam kedokteran itu kita lahir itu seperti mematahkan beribu-ribu tulang. Itu coba rasanya sakit benar coba. Udah dilahirin susah, baik, udah dilahirin susah, dibesarkannya susah, pas udah gede nyusahin. Coba kita ada rasa pembalasan sama orang tua kita. Apa nggak nyesek coba orang tua itu coba ngelahirin kita. Maka dari itu, marilah kita itu untuk berbakti kepada orang tua kita. Kita itu di sini. Coba diam dulu sini. Coba perhatiin dulu. Mau baca yang lain. Kita tuh di sini, ya kita tuh betah di pondok ini. Kita nggak banyak ngeluh, kita ngikutin semua peraturan. Ya, itu tuh salah satu berbakti kita kepada orang tua. Sebenarnya orang tua itu kangen sama kita. Dan di pondok itu sebenarnya orang tua itu kangen. Tapi bagaimana caranya orang tua itu nggak mengungkapkan rasa kangen itu? Karena kalau orang tua itu mengungkapkan rasa kangen, pasti kita juga bakal kepikiran. Orang tua di rumah itu selalu mendoakan kita. Orang tua itu selalu memikirkan kita. Anaknya udah tidur belum ya? Apa dia sudah makan belum ya? Lagi apa ya di sana? Apalagi ibu. Ibu itu lebih, batinnya itu lebih kepada kita. Terasa loh apa yang dilakukan kita itu. Anak kita tuh udah makan belum ya? Ngaji udah makan belum ya? Terus pikir kayak gitu. Nelpon sama kakak, ngaji gimana mas kabarnya? Ngaji gimana? Yang lain juga kayak gitu, pada ngecek nantinya, kebiasaannya. Kayak mana kabarnya? Kalau kita sakit di pondok, pasti mikirin, ya Allah anak saya sakit.
Kenapa mereka tukang menjenguk? Supaya mereka itu tidak meneteskan air mata. Sebenarnya mereka itu sedih kalau kita sakit. Ya Allah, anak saya sakit, bagaimana caranya bisa sembuh? Didoain setiap malam. Kita di sini senang-senang aja minta duit, jajan banyak-banyak, orang tua di rumah pada luntang-lantung nyari uang, keringat kemana-mana dari duit untuk kepala, dari uang kita, biaya SPP, biaya jajan kita sendiri. Tuh, buat apa? Supaya kita menjadi orang yang sukses dan tidak seperti orang tuanya. Kita tuh bisa berhasil melebihi orang tua kita, bukan di bawah orang tua kita. Kayak kakak sama Najib punya ayah yang supir, ya, yang supir, punya ibu wirausaha. Terus dimasukkan sini, dimasukin sini supaya itu apa? Supaya Najib, Kila, kakak itu bisa melebihi orang tua. Orang tua kakak itu dulunya bukan orang paham. Dulu tuh ayah itu nakal. Masa lalu ayah itu kelam banget. Mungkin kalau tahu masa lalu keluarga kakak itu dulu kelam banget. Nggak tahu agama, jauh dari Allah, nggak tahu yang namanya sholat itu paling maghrib, jumatan, sholat id, nggak tahu yang namanya sholat subuh. Terus tuh duit itu masih duit haram bahasanya. Makan apa aja dikasih anak-anak duit haram. Jadi itu dulu tuh. Terus ayah keluarga kakak itu tahu Islam di zaman Najib itu lahir. Najib lahir baru tahu Islam. Ayah itu melalui musibah. Karena semua yang hidayah itu ya, kita tuh bakal sadar kalau kita tuh kena musibah. Enggak semua manusia sih, rata-rata manusia bakal sadar akan kesalahannya itu pas kita tuh udah kena musibah dan teguran tuh lebih sakit, lebih langsung blek jatuh gitu. Itu yang lebih sadar kita. Kayak banyak kayak preman gitu misalnya, preman itu kan luar sana itu. Nyari duit itu pakai duit haram, begal orang, ya kan? Terus tuh minta itu uang di pasar, nggak kerja, padahal cuma kayak gitu doang, enak doang. Yang kerja orang dia yang ngambil duitnya. Pokoknya kerjaannya zolim, terus zolim, terus lama-lama Allah liatin bukan kapan ini, aku pengen berubah kapan, dikasih teguran pertama, dikasih hidayah yang baik, masih gak bakal kerasa. Terus dikasih kedua kalinya gak kerasa juga. Lama-lama Allah itu bukannya marah, Allah itu negur secara kasar, maksudnya agak keras gitu lah bahasanya. Misalnya dari keluarga mereka itu ada yang kenapa gitu, kalau dulu kata ya, ayah itu berubah karena ayah itu dipecat. Kalau kalian tahu, dulu itu pas zaman kak sebelum ada Najib ini lagi, kakak itu berlimpah duitnya. Kalau kalian pengen tahu, banyak bener duit itu. Bisa beli apa aja. Bahas kata ayahnya ya, kalau kita tuh duit kita tuh dikumpulin terus dari dulu, kita tuh bakal bisa beli helikopter. Terus coba gimana? Kakak tuh bisa beli helikopter, rumah tuh paling bisa gede, punya mobil gitu. Rumah tuh bagus, punya apa? Yang nyanyi di karaoke. Itu tuh ada di rumah sendiri. Coba gitu. Dulu tuh kakak tuh kaya, sebelum Najib. Najib ini gak ngerasain Najib ini. Yang ngerasain cuma kakak doang. Terus bunda itu hamil kedua gagal sebelum ada Najib, abangnya Najib meninggal. Terus tuh Najib hamil. Itu Najib hamil tuh masih kaya tuh Najib hamil tuh. Masih kaya pas Najib lahir. Langsung ayah itu kena musibah yang besar. Ayah dipecat lah dari suatu pekerjaan yang gajinya itu besar banget ya. Mungkin tuh ya kalau sehari kau tenjel kan yang di mall itu sehari kemarin gitu ke tenjel habis sejuta uang boneka banyak kayak gitu kerjaannya dulu setiap malam minggu. Pas lahir Najib
dari kerjaan itu, loh duit itu udah nggak ada, semua itu duit haram. Jujur aja kan, yang setiap kakak makan itu duit haram, semua itu hilang semua. Terus tuh punya yang ada itu tinggalan steam motor yang sekarang ditempatin aja itu mana? Oh ini yang aja. Yang steam motor itu cuma tinggal itu sama kosan di belakang, masih ada kosan. Room apa yang tempat kalau buat nyanyi itu udah nggak ada. Jadi kamar kakak, tempat aksesorisnya udah hilang semua. Terus tuh ayah itu gak punya apa-apa. Dulu tuh Najib itu lahir masih minumnya susu yang mahal, kayak susu mahal gitu dulu. Pas ayah dipecat, minum langsung Aquagen, saking gak punya uang. Lihat dulu bang. Terus ayah itu, maaf ya, ini mah kakak cuma cerita bukan buat kita itu pengen ngelakuin itu bukan. Ayah itu dulu pemakai narkoba. Dulu ayah itu pemakai narkoba. Ayah itu pemakai narkoba. Selagi masih kaya itu kaya memakai narkoba terus kan. Pas ayah dipecat, ayah itu ketangkep. Didatengin lima buser yang nggak pakai seragam, tapi polisi nggak pakai seragam. Datang bawa gede, kalau bisa kan? Iya, kayak gitu. Orang itu gede, ya badannya gede, 5 orang, ayah itu lagi di rumah sakit, Najib itu masih bayi. Dulu tuh Najib nggak pernah bisa tidur kalau nggak ada ayahnya. Dulu Najib itu nangis, ayah itu nggak pernah pulang, ayah itu pulang pagi datang pergi lagi, itu kerjaannya dulu ayah. Apa itu semua Najib? Pergi terus tuh ayah itu ketangkep. Habis ketangkep, alhamdulillahnya ayah itu nggak masuk penjara. Cuman pas posisi itu Allah itu masih baik sama keluarga kakak. Ayah itu nggak habis pakai narkoba. Ayah itu baru pulang sakit. Ayah lagi dikerikin di keluarga itu lagi kumpul keluarga ayah. Ada almarhum mbak kakak, ada ibu, ada bunda, Najib masih kecil, kita belum lahir, bisa ada kakak umur paling SD. Apa itu? Ayah tidak 5 atau 2 buser itu datang berbok. Ayah lagi keringkan, semua orang tuh panik di dalam rumah. Mbak kakak hampir pingsan, semua digeledah di rumah itu. Alhamdulillahnya Allah itu apa ya, sayang ya, datangin satu tentara yang kawan ayah itu sama-sama pemakai narkoba. Tapi dia ini jabatannya tentara, lebih tinggi daripada polisi. Datanglah orang itu dibelain, memang gak baik sih dibelanya, karena memang ayahnya telah tertangkap bukti salah. Tapi mungkin Allah itu masih menentukan semua ayah kamu nanti. Datanglah tentara itu dibelain. Kalau emang adik gue ini gak punya barang, ya gak punya barang, jangan ditangkap. Sampai kamu orang ada barang itu, kamu orang yang semua. Kata tentara itu diperiksa segala apa ya, bahasa kasar. Kita kencing itu dipegang. Alat yang kita kencing itu dimasukin botol. Buat dites urin doang. Ntar kalian kalau bisa pasang tahu, tapi jangan pernah nyobain ini ya, jangan pernah nyobain obat-obatan di rumah boleh. Kencing itu diperiksa, habis itu datang tentara itu 5 buser itu langsung pergi. Omongan tentara itu harus, bang, sampai lu ketangkep lagi, gua gak bakal bantu. Kata tentara, gua bakalan nyiksa lu di dalam sel. Coba. Habis dari situ ayah langsung dipecat dari mana? Dari kerjaan Pertamina. Buat mobil Pertamina itu apa? Yang isinya bensin itu, yang gede-gede banget. Ayah habis ketangkap itu, ayah maling bensin itu. Ketangkap juga, ketahuan. Dipecat dari perusahaan itu. Ayah pulang, ayah itu nangis sama kayak kita tuh menyesal. Memang iya. Setelah apa yang kita berbuat itu pasti kita merasakan penyesalan. Ya, sebelum kita tuh merasakan penyesalan itu tuh gak bakal merasa menyesal sebelum kita tuh tahu apa akibatnya. Penyesalan itu akan datang terakhir.
kita tuh mau berantem misalnya, kita tuh kalau nggak mau maling, tapi kita tuh tahu, tapi kita tuh kayak udah maling, pengen maling, tapi ketahuan gitu langsung. Nah itu kan pasti kita tuh mikir, ah udah nggak mau ngelakuin ini, nggak mau ngelakuin ini. Coba penyesalan itu bakal datang pertama, kita nggak ada bakal penjara itu nggak bakal penuh. Tapi entah apa Allah itu menaruh penyesalan itu datang terakhir. Kita tuh udah maling, Allah itu kasih enak, masih Allah tutupin aib-aib kita itu semuanya. Masih kita tutupin, masih Allah tutupin, Allah tutupin, Allah tutupin, Allah tutupin. Udah saking banyaknya masalah itu, Allah membukanya. Karena sejauh-jauh apapun mayat dibuang, pasti itu bakal kecium baunya. Benar nggak? Coba ada yang meninggal, Rehan buang ke sana tuh. Sejauh apapun Rehan buang, pasti bau itu bakal kecium. Pasti Allah itu membuka aib kita semua. Daripada kita tuh ketahuan, lebih baik kita tuh jujur. Apapun itu masalahnya, memang ya kejujuran itu pahit. Kejujuran itu pahit. Akan tetapi manis airnya, pasti manis airnya. Kalau Torik ngelakuin kesalahan misalnya, Torik nyebutin barang siapa, kawan-kawannya, terus Torik mikir, ya Allah, kayak mana nanti dia pemikiran ke depan, pasti nanti nyesal. Nah begitu juga kayak gitu. Jadi kita tuh harus saling berbakti kepada orang tua kita. Maka kepada mereka berbuatlah kamu sesungguhnya, bukan ini yang tadi cerita tadi. Betapa payahnya orang tua mengasuh dan membesarkan kita. Mereka tidak kenal lelah demi menjaga dan mengurus kita. Janganlah sesekali kita berbuat zalim kepada mereka, apalagi sampai mendurhakai mereka, karena itu merupakan dosa yang sangat besar. Orang yang durhaka kepada orang tuanya itu bakal masuk neraka, pasti masuk neraka. Mau kita tuh sebaik apapun sama orang, tapi kita tuh durhaka sama orang tua kita tuh pasti bakal masuk neraka. Kayak gitu. Ancaman neraka bagi seorang anak yang tidak berbuat baik kepada ibu bapaknya, tidak mentaati perintah mereka, tidak pula mengurus mereka, mengabaikan keperluan mereka, dan kita juga diwajibkan menghindari perkataan kasar dan tinggi agar tidak menyakiti perasaan orang tua. Karena jika kita bicara saja akan mendapatkan dosa besar sebesar gunung, karena ridha Allah ada di ridha orang tua. Coba ada ya, dulu pepatah itu ngomong, pepatah Indonesia. Surganya nih, tau gak pepatah? Surganya kita ada di telapak kaki ibu. Maksudnya itu bukan kita itu untuk apa ya? Misal ada kan dulu dibilang ini, apa ya? Dulu itu ya, apa ya kalau masalah. Dulu itu nyuci kaki ibunya, baru dari pasar dia nyuci kaki ibunya, terus itu diminum airnya. Nah, itu bodoh, bukan seperti itu. Kita tuh kita tuh baik, sudah baik tadi kaki ibu itu maksudnya itu ya biarin aja. Kalau isya itu masih bisa dijeda, karena pepatah itu tuh ngomong kayak gitu tuh bukan surga itu bukan minum kayak gitu, bukan. Maksudnya itu surga itu berada di ibu. Jadi kita tuh segala apapun kita berbuat baik kepada ibu kita, ayah kita, itu salah satu surga. Nah, ini kita habis ini nanti bentar ya. Jika orang tua tidak mendoakan, maka Allah pun tidak mendoakannya. Dan lebih baik kita melakukan hal-hal yang baik dan membanggakan mereka berdua, karena seperti di hadis Nabi yang berbunyi, apabila manusia meninggal, dan kapan apabila manusia meninggal ada 3 amalan, apa? Amalan jariah. Ya, maksud saya kalau tahu. Apabila manusia meninggal ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Apa? Tahu nggak sih? Udah tahu belum? Udah. 3 amalan yang tidak akan terputus di hari kiamat. Anak yang soleh. Ya. Zakat yang sah. Sebutin. Anak yang soleh. Anak yang
kita mendurhakai mereka, karena suatu saat kalau orang tua kita meninggal kita bakal menyesal. Ada surga lagi yang harus kita lakuin. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya,